Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Sekarang saya mau nge-review handphone Redmi 9T Sahabat Tech. Mana handphonenya? Nah, ini dia nih handphonenya nih. Ini tuh Redmi 9T ini masuk ke dalam kelas entry level Sahabat Tech. Oh iya, dia tuh punya dua versi Sahabat Tech. Versi pertama itu memiliki RAM 4GB sama penyimpanan internal 64GB Sahabat Tech. Terus versi kedua dia punya RAM 6GB sama penyimpanan internal 128GB Sahabat Tech. Nah, kebetulan Redmi 9T yang ingin saya review di sini itu memiliki versi RAM 6GB sama penyimpanan internal 128GB Sahabat Tech. Oke. Sahabat Tech penasaran kan pasti? Kalau penasaran, ikuti terus video ini sampai selesai Sahabat Tech. Come on! Meskipun masuk ke dalam kelas entry level, desain Redmi 9T cukup menarik perhatian. Terdapat tekstur yang menjadikannya lebih asik di antara ponsel di kelasnya. Tekstur garis-garis kecil ini juga memungkinkan Redmi 9T tidak mudah meninggalkan noda sidik jari dan tidak licin Sahabat Tech. Modul kamera Redmi 9T berbentuk tidak terlalu menonjol. Mungkin ini disebabkan oleh keempat kamera yang ditampungnya tidak memiliki focale yang panjang untuk memotret subjek jarak jauh. Keempat kamera belakang Redmi 9T ini terdiri dari kamera utama itu resolusinya 48MP Sahabat Tech. Terus ada lensa ultra lebar Sahabat Tech, resolusinya 8MP. Terus ada lagi kamera makro buat foto-foto deket gitu Sahabat Tech, itu resolusinya 2MP. Terus ada lagi kamera depth sensor buat bokeh-bokeh, itu resolusinya 2MP Sahabat Tech. Ukuran layar Redmi 9T adalah 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Sebagai informasi, resolusi setinggi ini jarang ada di ponsel entry level. Agak menjamin lebih kuat, layar Redmi 9T dilapisi dengan Gorilla Glass 3. Kapasitas baterai Redmi 9T adalah 6000 mAh. Meski demikian, bodinya tidak terlalu besar dan cukup ringan dengan bobot hanya 198 gram. Sebagai informasi nih Sahabat Tech, bobot yang dimiliki ponsel ini mirip dengan bobot ponsel dengan baterai 5000 mAh. Nah Sahabat Tech, yang lebih asik lagi dia tuh punya speaker stereo Sahabat Tech. Dia tuh speakernya ada di sini satu sama di sini satu. Nah, biar main game gitu stereo Sahabat Tech. Enak, nggak usah pakai earphone, tapi nanti dia efek suaranya terpisah gitu. Sensor sidik jari pada ponsel ini terintegrasi dengan tombol daya yang ada di sebelah kanan ponsel bersamaan dengan tombol volume. Nah, sekarang saya mau kasih lihat hasil-hasil dari kamera Redmi 9T Sahabat Tech. Awal pengujian kamera belakang saya mulai dengan menggunakan mode potret. Meskipun ada sedikit pencampuran di bagian kap depan mobil mainan dan beberapa rangkanya, secara keseluruhan efek bokeh yang ditawarkannya sangat baik Sahabat Tech. 1 dari 4 kamera belakang Redmi 9T memiliki lensa makro agar menjadikan subjek kecil terlihat lebih besar. Warna dari lensa ini kurang cerah serta detil yang kurang tajam. Kabar baiknya adalah respon shutter yang dimilikinya cukup gesit sehingga serangga yang saya foto dapat diambil dalam waktu yang tepat. Selanjutnya saya memotret menggunakan kamera utama. Hasilnya adalah warna yang cukup bagus. Performa auto exposure yang ditawarkannya juga sangat baik karena mampu menampilkan tekstur awan yang jelas tanpa terjadi overexposure. Performa auto exposure yang ditawarkannya juga sangat baik karena mampu menampilkan tekstur awan yang jelas. Terus dia tuh tidak terjadi overexposure Sahabat Tech karena kejelasan subjek di bawahnya seperti pohon dan danau itu terlihat jelas. Namun jika dilihat lebih seksama, gelombang kecil pada air seharusnya tampil lebih detail lagi Sahabat Tech. Jika kamera utama terasa kurang lebar, maka kamu harus beralih menggunakan kamera lensa ultra lebar. Namun kualitas kamera ini tidak sama seperti kamera utama. Ada beberapa bagian yang mengalami underexposure. Meski detail tidak terlalu bagus, tetapi warna yang disodorkannya terlihat cukup cerah. Redmi 9T juga memiliki pemotretan zoom digital. Pertama-tama saya memotret menggunakan zoom 2 kali. Sepintas hasil foto pada pembesaran tersebut tidak terlihat seperti zoom digital. Hanya saja performa auto exposure agak menurun karena terjadi overexposure pada langit bagian kanan. Sehingga teksturnya kurang terlihat Sahabat Tech.
Zoom maksimal yang dapat dilakukan kamera belakang adalah 8 kali. Pada titik ini, saturasi warna menjadi terlalu agresif sehingga tidak tampak alami. Meski demikian, tekstur daun masih lumayan terlihat walaupun tidak istimewa. Seluruh tembok bagian bawah terjadi gangguan overexposure sehingga teksturnya tidak terlihat lagi. Ketika saya memotret subjek yang membelakangi cahaya, mode HDR kurang mampu menampilkan detail awan secara baik. Kabar baiknya adalah pohon dan benda lainnya terlihat jelas dengan warna yang baik tanpa gangguan underexposure. Intinya nih sahabat tech, mode HDR Redmi 9T masih dapat diandalkan mengingat hadir dari kelas entry level. Mode malam pada kamera belakang cukup dapat diandalkan. Kualitas white balance termasuk akurat yang dapat dibuktikan oleh bagian tembok yang berwarna putih. Warna yang dihasilkannya termasuk bagus. Ini dapat dilihat oleh garis-garis warna-warni pada bagian tengah gedung. Detail yang dihasilkannya terlihat bagus sahabat tech, karena logo beberapa brand tetap terlihat tanpa cahaya yang terlalu berpendar. Memang sih terdapat gangguan noise pada area tertentu, tetapi masih dalam batas yang wajar kok. Sayangnya mode malam hanya tersedia pada kamera utama. Artinya kamera lensa ultra lebar tidak dapat menggunakan mode tersebut. Hasil ketika saya memotret pada malam hari dengan unsa lebar tidak terlalu bagus. Ada beberapa bagian yang kurang terlihat akibat gelap. Detail pada beberapa logo brand juga menampilkan cahaya yang terlalu berpendar sehingga tidak jelas. Jadi nih sahabat tech, saya sarankan agar kamu menghindari penggunaan lensa ultra lebar pada malam hari jika tidak terlalu penting ya sahabat tech. Melakukan zoom 2 kali ketika malam hari menampilkan gangguan noise yang cukup banyak sehingga ketajamannya pun menurun. Garis warna-warni pada gedung dapat terlihat dengan jelas, namun performa exposure kurang bagus karena salah satu logo brand tertutup oleh pendaran lampu yang terlalu agresif. Tidak lupa juga saya menjajal memotret kondisi malam hari menggunakan zoom 8 kali. Hasilnya terlihat penurunan detail yang signifikan. Selain itu, terdapat banyak gangguan noise di seluruh frame. Maka tidak disarankan untuk memotret zoom maksimal, terutama pada malam hari. Selanjutnya saya ingin membicarakan performa hasil rekaman Redmi 9T. Video yang diambilnya menampilkan warna yang alami. Respons exposure dari keadaan intensitas cahaya yang berbeda juga terbilang cepat. Warna daun dan pohon yang membelakangi cahaya terlihat jelas meski keadaan langit di belakangnya terpapar terlalu banyak exposure. Oh iya sahabat tech, tidak ada fitur stabilisasi pada Redmi 9T. Kualitas video malam menampilkan warna yang bagus untuk sebuah ponsel entry level. Refresh rate terlihat stabil dengan detail yang lumayan bagus. Sekali lagi nih sahabat tech, meski ada gangguan noise di area gelap, ini masih dalam tahap wajar. Kamera depan Redmi 9T mengusung sensor resolusi 8 megapiksel. Berkat kecerdasan buatan atau AI, kamera ini dapat menghasilkan efek bokeh meski tidak ada kamera depth sensor. Hasil separasi antara wajah dan latar belakang tidak sebagus kamera belakang karena terdapat bagian yang tidak rata yang cukup jelas. Untuk kualitas HDR, kamera depan terlihat agak lebih bagus jika dibandingkan dengan kamera belakang. Ini dikarenakan bentuk awan di langit yang tampak jelas. Selain itu, warna wajah saya tampil jelas tanpa kekurangan cahaya. Warna daun yang ditampilkannya kurang alami nih. Melakukan selfie pada malam hari dengan penerangan beberapa lampu jalan menghasilkan gambar yang terang. Meskipun kamera depan tidak dilengkapi dengan mode malam, tetapi berkat kecerdasan buatan, settingan secara otomatis menyesuaikan kondisi cahaya. Warna hijau pada daun terlihat cerah, tetapi detailnya kurang tajam akibat gangguan noise. Oh ya gini sahabat tech, dia tuh di dalamnya pakai prosesor Snapdragon 662. Makanya setelah ini saya mau ngulas performanya sahabat tech. Penasaran nggak? Kalau penasaran lagi ikutin terus dong, sampai selesai pokoknya. Benchmark pertama yang saya jalankan adalah 3D Mark. Pada pengujian slingshot, Redmi 9T berhasil meraih nilai 1720 poin. Ini tidak jauh berbeda dengan Poco M3 dengan 1780 poin. Sedangkan untuk uji coba slingshot unlimited, Redmi 9T memiliki nilai 1870 poin. Dengan Poco M3 menghasilkan nilai 1863 poin. Masih dalam aplikasi 3D Mark. Tingkat stabilitas Redmi 9T dan Poco M3 sama-sama terbilang bagus untuk menjalankan beberapa uji coba yang berulang-ulang, yaitu 98%. Beralih ke pengujian PC Mark yang berfungsi untuk mencari tahu performa ketika digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
Secara keseluruhan, nilai yang dapat diraih oleh Redmi 9T dan Poco M3 adalah masing-masing 5.919 dan 5.870 poin. Keunggulan kecerdasan buatan atau AI Redmi 9T diukur dengan menggunakan PCMark Computer Vision. Skor yang diberikan oleh ponsel ini adalah 3.252 poin. Di sisi lain, Poco M3 hadir dengan nilai yang tidak begitu berbeda dengan 3.552 poin. Masih dalam aplikasi 3D Mark, tingkat stabilitas Redmi 9T dan Poco M3 sama-sama terbilang bagus untuk menjalankan beberapa uji coba yang berulang, yaitu 98%. Beralih ke penggunaan PCMark yang berfungsi untuk mencari tahu performa ketika digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Secara keseluruhan, nilai yang dapat diraih oleh Redmi 9T dan Poco M3 masing-masing adalah 5.919 dan 5.870 poin. Keunggulan kecerdasan buatan atau AI Redmi 9T diukur menggunakan PCMark Computer Vision. Skor yang diberikan oleh ponsel ini adalah 3.252 poin. Di sisi lain, Poco M3 hadir dengan nilai yang tidak begitu berbeda, yaitu 3.552 poin. Seperti pengujian-pengujian sebelumnya, performa Redmi 9T mirip dengan Poco M3 pada PCMark Storage. Nilai keseluruhan yang didapat oleh Redmi 9T adalah 12.032 poin. Sedangkan Poco M3 mendapatkan nilai 12.715 poin. Ketika saya memainkan PUBG Mobile, secara default Redmi 9T memiliki settingan grafik smooth dengan framerate medium. Sedangkan pengaturan tertinggi pada framerate adalah high sahabat tech. Kamu juga dapat meningkatkan settingan grafik menjadi balance. Dengan pengaturan ini, framerate tertinggi yaitu medium sahabat tech. Pengalaman bermain PUBG Mobile di Redmi 9T cukup lancar. Memang sih ada beberapa kali gangguan lagging, tetapi sama sekali tidak mengganggu permainan saya secara keseluruhan. Saya juga tidak merasakan hawa panas di belakang ponsel. Intinya nih, pengalaman bermain PUBG Mobile beserta konfigurasi settingan Redmi 9T sama seperti ketika saya bermain di Poco M3. Tidak lupa juga saya menguji kekuatan baterai Redmi 9T. Dengan kapasitas 6000 mAh, ponsel ini membutuhkan daya baterai sebanyak 9% untuk bermain PUBG Mobile selama 30 menit. Sedangkan 1 jam permainan akan menghabiskan baterai sebanyak 15%. Ini berarti Redmi 9T dapat bertahan hingga sekitar 7 jam dari keadaan baterai 100%. Ketika saya menggunakan ponsel untuk menonton film secara streaming, maka baterai yang digunakannya adalah sebanyak 2% untuk 30 menit pertama ya sahabat tech. Selanjutnya Redmi 9T membutuhkan daya baterai sebanyak 6% untuk melakukan streaming film selama 1 jam. Sekarang kita beralih ke pengujian baterai saat ponsel digunakan untuk merekam video. Setelah 30 menit, maka energi baterai yang berkurang adalah sebanyak 8%. Dan 1 jam melakukan perekaman video akan menghabiskan energi baterai sebanyak 17%. Setelah mencari tahu penggunaan baterai saat melakukan perekaman video, selanjutnya saya mengujinya dengan melakukan perekaman timelapse. Dengan mode kecepatan 30 kali, Redmi 9T menggunakan daya baterai 6% untuk durasi perekaman 30 menit. Untuk 1 jam melakukan timelapse, maka akan menghabiskan baterai sebanyak 13%. Tidak lupa juga saya menjalankan PCMark baterai untuk melihat bagaimana performa baterai Redmi 9T ketika menghadapi pengujian sintetis. Dari keadaan 100%, ponsel tersebut mampu bertahan hingga 15 jam 29 menit. Sebagai perbandingannya sahabat tech, Poco M3 yang juga memiliki kapasitas baterai 6000 mAh bertahan selama 15 jam. Redmi 9T memiliki sistem pengisian baterai cepat. Saya mencatat dari keadaan 0% untuk mengisi selama 30 menit baterainya bertambah menjadi 28%. Setelah 1 jam proses pengisian, maka daya baterainya bertambah menjadi 56%. Ponsel ini memerlukan waktu selama 2 jam 15 menit untuk mengisi baterai hingga penuh menggunakan charger bawaannya sahabat tech. Oke sahabat tech, itulah tadi hasil ulasan saya terhadap Redmi 9T sahabat tech. Oh ya, sekarang saya mau ngomongin harganya nih sahabat tech. Untuk versi RAM 4GB serta penyimpanan 64GB itu dihargai Rp1.999.000 sahabat tech. Terus versi yang kedua nih, itu versinya yang RAM-nya 6GB terus penyimpanan 128GB. Itu dihargai Rp2.299.000 sahabat tech. Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Kalau sahabat tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus itu jangan lupa juga bagi yang belum like video ini sama juga subscribe si channel ini dong. Terus satu lagi yang nggak kalah penting yaitu share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal kayak opa-opa Korea ya, sarang he. Dadah.